Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Romo Ake, yang saya hormati Bapak Samar, yang kami hormati Bapak Slamet saking Pengayat, Ibu Pendeta, juga semua yang hadir pada acara peringatan haul ke-16 dari Bapak Bangsa yaitu Gus Dur. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat baik, di tempat yang baik. Semoga senantiasa kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sama dengan Pak Samar tadi bahwa saya tidak mampu memberikan testimoni karena tidak pernah berjumpa langsung. Akan tapi karena kebetulan secara zahir kita berada pada agama yang sama, tapi paling tidak kita tahu di mana makom dan kedudukan Gus Dur. Dulu di tahun yang lalu ketika saya ketemu Romo Alek, kemudian yang tadi pulang, Romo siapa tadi? Pendeta yang baru pulang, Pendeta Bram. Itu saya sampaikan begini, bahwasanya Gus Dur itu beragama tidak hanya menggunakan mata. Karena orang beragama dengan matanya, maka orang itu akan tahu simbol-simbol, angka-angka. Kalau orang beragama dengan akalnya, maka dia akan bicara tentang benar dan salah. Tapi Gus Dur itu sudah masuk dalam kategori, saya ingat mendengarkan lagu ini tadi, burung kecil. Saya setuju karena di dalam pengertian saya bahwasanya manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Yang tampak ini adalah jasad yang sifatnya fana, dari kecil, kemudian remaja, dewasa, menua, mati. Ini yang namanya jasad. Tapi pada nantinya itu ada burung kecil yang nantinya akan keluar dari jasad, namanya mati itu tadi. Kalau dalam agama Islam itu namanya sebenarnya tidak mati, tapi cara pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dari alam dunia ini kemudian pindah ke alam barzah disebutnya. Maka Gus Dur ini adalah orang yang tidak kita anggap mati, akan tapi beliau hidup nyaman di alam berikutnya. Karena apa dikatakan oleh Pak Samar tadi bahwasanya Gus Dur adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Saya mau berangkat tadi baca satu hadis dari Rasul, itu wasiat Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, mengatakan begini, yang kurang lebih artinya begini: wahai Ali, ingatlah bahwasanya para kekasih Allah itu tidak memperoleh luasnya rahmat Allah disebabkan karena banyaknya ibadah. Akan tapi mereka mendapat luasnya rahmatnya Allah itu karena bisakhawatin nafsi, karena jiwanya dermawan. Yang kedua karena wal istihanah bidunya, menganggap kecil tentang dunia. Nah ini semuanya ada dalam Gus Dur, yaitu memang di beberapa testimoni orang-orang dekat Gus Dur itu puasanya juga biasa, wiridannya juga biasa, sholatnya juga biasa, akan tapi lomannya itu yang luar biasa. Jadi yang saya sampaikan, yang saya dengar satu-satunya seorang kiai
Yang pernah memberikan uangnya 3 miliar pada orang lain itu ya Gus Dur. Kalau kiai yang dapat sumbangan 3 miliar banyak, tapi yang memberikan uangnya untuk orang lain itu yang saya dengar sampai sekarang itu Gus Dur. Artinya apa? Begitu dermawannya. Tadi katakan entah itu data dari mana mantan presiden yang hartanya cuma 3,9 Bang. 3,49, jadi 3,5 miliar itu mungkin juga pesangon ketika jadi presiden. Karena pasca daripada pengunduran presiden saya sempat main ke rumahnya, Gus Dur 5 menit baru keluar. Yang saya lihat itu rumahnya tingkat 2, kemudian di atas yang tingkat 2 itu tidak hanya retak Pak, tapi ada space segini. Ini tidak retak namanya, pecah ini namanya. Saya lihat ini mantan presiden, rumahnya retak, pecah, tidak hanya retak, ada longgar sekitar 2 cm. Ini uangnya kemana saja ini? Artinya ini menunjukkan bahwasanya satu, uangnya habis untuk diberikan yang lain. Maka kalau saya ketemu dengan Romo itu biasanya saya minder karena apa? Di agama kami kan memang potongannya cuma 2,5% namanya. Tapi di tempat Bapak kemarin saya ngaji di SMA Sawahan, itu kebetulan mungkin teman Bapak itu katanya yang wajib 10% itu belum yang sunah-sunah. Maka ini beberapa orang yang biasa ngaji ke tempat saya itu juga takon latihan 10%-an Pak. Wajibnya memang 2,5%, tapi latihan 10%. Karena apa? Kalau bagi Gus Dur itu tidak 2,5%, tidak 10%, bisa jadi semuanya Pak. Bagi Gus Dur. Kenapa? Dilihat tadi bahwasanya kekasih Allah itu memperoleh derajat dicintai oleh Allah bukan karena banyaknya ibadah, akan tapi karena dia loman. Dia suka memberi. Wal istihanah bid dunya, menganggap hina. Maka Gus Dur itu tidak keduniaan orangnya. Punya rumah itu kan baru-baru saja ketika selesai jadi presiden. Kalau testimoni dari Gus Mus itu mengatakan bahwasanya Gus Dur itu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, pindah-pindah. Tapi punya rumah itu setelah pasca dapat pesangon dari presiden, kemudian buat rumah yang di Ciganjur itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya singgung burung kecil. Yang dinyanyikan tadi saya suka karena apa? Di dalam diri kita itu nanti ibarat ini sangkar yang terlihat ini. Mungkin Bapak Slamet sebagai penghayat tahu bahwasanya ini sangkarnya, tapi nanti di dalamnya itu ada katakanlah burung. Yang sering saya sempat untuk goyonan itu begini. Bagaimana sangkar kita sudah terbiasa untuk berkata yang baik, mengatakan hal-hal yang positif. Tapi kadangkala yang di dalam ini bunyinya jelek. Itu saya latihan biasanya kalau sholat Pak. Saya contohkan ketika ngaji Isra Mi'raj itu saya contohkan begini. Jam 5 sore karena siang itu ada tamu, lauk sudah habis semua. Tinggal nasi yang ada di Magicom. Kemudian istrinya bilang, Pak, lauknya habis, tadi baru saja ada tamu. Nanti jam 5 Pak Man biasanya lewat, bakul bakso itu Pak Man biasanya lewat. Aku tak isa-isa neng buri sampai nyegat bakul bakso, kan kena dimakan sore. Jam 5 ditunggu ndak lewat, 5:15 ndak lewat, 5:30 ndak lewat. Kemudian sampai 6:15 belum juga lewat, jam 6 belum juga lewat. Terus bilang pada istrinya, Bu, Pak Man gak lewat, paling kok bar maghrib. Kita sholat dulu aja. Sholat itu kan mengeluarkan energi-energi positif, kata-kata yang baik. Kemudian tengah-tengahnya sholat, Pak Man lewat. Itu kira-kira hatinya bunyi apa kira-kira? Misalkan kalau dalam Islam gini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin,
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus Pak Man muni ting 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 ting. Kene iki mungkin otomatis muni bajingan. Dinteni ya ono ya ini ra liwat mbasa salat liwat. Ini yang namanya secara zahir kurungannya berkata yang baik, tapi manuke sing jero iki mau. Muni apa? Ibarat kita punya murai batu, iki wis dididik ocehan-ocehan yang bagus, kemudian lek cara bahasa sing seneng murai batu niku kisenan kutut niku wis ra payu, Pak. Kok murai batu kok gak payu iki nguwak iki. Sama hanya begitu, kita berlatih untuk berkata-kata yang baik, tapi ternyata di dalam ini mengatakan hal yang lain. Karena komponen daripada manusia itu yaitu terdiri dari jasmani dan rohani. Lah Gus Dur itu secara rohani juga sudah selesai. Ruhnya sudah lurus, akalnya juga lurus, nafsunya juga tidak punya menginginkan apa-apa. Itu jadi presiden ini kalau tidak diperintah oleh gurunya yang 5 itu juga tidak mau. Karena sering dikatakan bahwasanya Gus Dur jadi presiden itu tujuannya bagaimana? Biar tetap NKRI terjaga menjadi satu. Apalagi ini kalau kita bicara tentang pemanasan konflik-konflik yang memanas ini. Seandainya Indonesia itu Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, Sulawesi sendiri, Papua sendiri, itu insya Allah kekayaannya habis, Pak. Karena kebijakannya sendiri-sendiri. Untungnya alhamdulillah ini tetap NKRI, walaupun ya korupsi masih di mana-mana. Ya kita prihatin karena bapak kita baru saja tadi dijemput. Saya prihatin, Pak, betul. Walaupun saya tidak milih beliau, saya tetap prihatin. Jangan milih, Pak. Pak Ramar, apa malah tim sesnya. Kebetulan saya tidak memilih beliau. Maka saya katakan pada teman-teman saya tadi, sebetulnya saya tidak milih beliau, saya ngiman beliau karena jasanya juga sudah banyak. Tapi kena uang 100-200 juta saja ternyata sekarang berangkat ke barat untuk mengambil kitab suci di sana. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekilas kesan saya tentang Gus Dur. Nah saya menirukan itu karena Gus Dur saya anggap role model saya. Role model itu kalau pengen beragama ya kayak Gus Dur. Yang mencetuskan bahwasanya beliau itu tidak hanya hafal membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi ayat Al-Qur'an itu difahami dan dihayati sebagai bentuk perilaku. Saya ingat ada seorang ulama yang khusus belajar Al-Quran ini selama 40 tahun, dia tidak belajar apa-apa. Salah satu kesimpulannya beliau menemukan ada 8 ayat yang linear dengan kitab-kitab sebelumnya. Dari linear dengan kitab Injil, linear dengan kitab Zabur, linear dengan kitab Taurat, linear dengan Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa. Itu ada 8 ayat. Yang ini alhamdulillah saya pegang sampai saat ini. Itu begini. Ketika Allah memanggil manusia itu dengan sebutan ya Bani Adam, alam ahad ilaikum ya Bani Adama. Maka ini bicara tentang kemanusiaan. Yang Gus Dur juga pernah dongeng, kemudian dongeng pada dulu kepala sekolah SMP 12. Mana ini? Situ. Kemudian saya ngaji halal bihalal di situ, terus saya mendapatkan cerita dari beliau bahwa beliau pernah didongengi Gus Dur waktu dia masih kecil, karena berkebetulan kepala sekolah ini kelahiran Jombang. Termasuk dongeng Gus Dur begini, bahwasanya manusia itu adalah dari satu keturunan. Orang Indonesia ini pecahan dari orang Cina dan orang India, ketemu di Kamboja, sehingga akhirnya klan kita itu sebetulnya kita nenek moyang kita dari Cina dan dari India. Maka kebetulan Pak Samar mungkin ya masih, saya itu juga masih, kalau
lihat warna kulitnya masih ada darahnya Krishna mungkin ya. Podo irenge itu. Karena dari India, dari Cina. Lah sebetulnya saya tidak bagian Cina, tapi ada saudara saya yang masih punya toh warnanya biru ketika lahir. Di mana? Di pantatnya. Yang itu menurut dongengan Gus Dur, ketika ada bayi yang di pantatnya itu ada toh berwarna biru, maka itu berarti ada gen Cinanya. Mana awake dhewe kok mripate blolok terus rada enek cethile, berarti ku ya berarti enek mbambane Cina iki. Sama Mas Agus tadi itu juga turunan China tapi kok juga hitam sama saya. Kok hitam kenapa Mas? Karena saya tidak punya toko katanya. Kalau punya toko putih, tapi kalau tidak punya toko hitam. Pun kemudian dia dongeng bahwasanya kalau dari Cina kemudian ke sini ketemu orang India. Tapi kalau dari Cina lari ke arah timur jadi orang Jepang, lari ke arah utara jadi orang dari Korea dan lain sebagainya. Dia tidak ketemu siapa-siapa dari golongan lain, klan lain. Makanya kulitnya tetap sama, warnanya tetap sama. Lho ngono Gus Dur cerita, ada yang sampai menjelajah ke Hawaii. Yang dari Hawaii itu orangnya sipit-sipit tapi badannya besar. Itu berarti orang Cina yang ketemu dengan orang Indian. Yang pengen disampaikan Gus Dur pada waktu itu sama dengan ada yang di Al-Quran. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bahwasanya engkau itu adalah semuanya turunan Nabi Adam. Maka ini bicara tentang kemanusiaan. Yang kedua, ayat yang saya ingat itu dari 8 ayat itu kabar dari semua agama mengabarkan bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah sementara orang sekarang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Padahal itu tadi secara ruhani kita tidak pernah membutuhkan dunia. Kalau dalam agama saya sering sampaikan begini Romo, ruh kita butuh mengingat Tuhan. Karena kita akan kembali kepadanya. Akal kita butuh ilmu. Makanya harus upgrade dan up to date. WhatsApp saja itu tidak bisa kita gunakan kalau tidak di-upgrade. Maka akal harus terus mencari ilmu. Kemudian nafsu itu semua yang kita inginkan tidak dituruti oleh Allah. Buktinya yang muslim biasanya saya jarak begini. Suamimu, istrimu itu kira-kira pilihan terbaik apa terakhir? Woi. Pilihan terbaik apa terakhir? Terakhir ya. Sesuai dengan nafsumu atau tidak? Enggak toh? Kalau pilihan terbaik yang dibidik yang itu enggak dapat gitu. Akhirnya pilihan terakhir ya wis anane mung iki. Iya Mas Sigit. Loh, itu nafsu kita diajar sepanjang zaman. Dan saya ceritakan mungkin kalau penghayat ini hafal, lan delalah kersane Allah. Itu pasangan suami istri itu biasanya hobinya tidak sama. Seperti saya contohkan. Saya itu senang sayur yang pakai santan. Istri saya tidak suka. Tapi pagi tadi istri saya masak yang santan. Ternyata istri saya cuma goreng gereh, taruh sambal, tidak mangan. Tapi juga sering dia bikin oseng-oseng. Sing saya tidak suka. Saya kalau masak, istri saya masak oseng-oseng, saya ambil sedikit. Istri saya yang ambil banyak. Itu membuktikan bahwasanya nafsu kita secara lahiriah dihajar langsung oleh Allah melalui pasangan hidup kita. Maka saya suka ya kalau di Kristen itu ada ya. Jadi entah itu saya dulu lihatnya dari televisi bahasa Inggris. Kalau pastor menikahkan itu kamu yang mempertemukan adalah Tuhan. Kamu tidak boleh berpisah dan hanya kematian yang bisa memisahkan kalian. Itu berarti ngempetin suwe Pak. Nggih. Lah piye hanya kematian yang bisa. Loh dalam Islam juga begitu. Di Islam itu talak, cerai itu ada sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Tuhan. Loh berarti menunjukkan bahwasanya Gus Dur itu nyuwun sewu, itu dulu ada yang buka cerita bahwasanya ketika dimintai uang oleh istri itu sering tidak punya. Anaknya bawa bayar kuliah tidak punya, padahal
Gus Dur di slokinya itu punya ada uang. Lah itu uang coba. Ini uangnya umat. Karena beliau lek ngaji di Sangoni atau seminar Sangoni itu masuk di situ. Ini nanti dikembalikan lagi kalau ada orang yang minta-minta. Istrinya tidak boleh. Kalau istrinya itu boleh meminta uang kalau Gus Dur sudah menulis di koran. Bayaran lagi ini dikasihkan. Betul-betul itu dari keringatnya sendiri. Lalu kula ya toh, berarti uang Jumatan bayar tangguh, Pak. Pernah enggak punya rokok itu, wah, ini gimana ini? Padahal lek ngasih ya cuma 75 ya. 75 saya belajar dari agama-agama sebelumnya. Piyambri ben Loman artinya begini. Ini sudah mulai enggak salah 2017. Itu kalau saya selesai khutbah, pas enggak punya uang sama sekali ya tak ambil sedikit, nanti sisanya saya masukkan ke dalam kotak. Pada waktu itu ingat saya bar khutbah randuwi rokok gitu. Akhirnya ingat yang 25 saya berikan rokok, yang 50 baru saya masukkan ke kotak yang ada di rumah saya. Itu berarti lebih dari 10% Romo ya. Lebih dari, tapi khusus uang Jumatan. Kalau uang-uang yang pengajian itu tak anggap ngamen lah. Karena kalau ngaji ya di tempat rumah itu yang tidak ada bayarnya itu, yang di rumah itu ngaji serenek bayaran itu tak anggap itu betul-betul saya mengajar. Tapi kalau saya diundang di luar kemudian nanti Mas ngamen aku. Karena mulai ya oleh apa-apa aku. Pun lah Gus Dur ini sosok yang luar biasa dalam memandang harta. Tidak begitu penting. Sampai itu testimoni dari Inayah, Mbak Yeni. Kalau minta uang sering sebentar ya Nduk, Bapak tidak punya uang. Nah itu di selorokan kantor PBNU pada waktu itu dibuka itu uang duit tok amplop tok. Nah itu uang. Ini uangnya umat. Beliau membedakan mana uang umat, mana uang yang untuk istri dan keluarganya. Bahkan cerita yang saya dapat terakhir kemarin, Gus Dur pernah jual mobil, kemudian nyuruh temannya. Pada waktu itu harganya 3,5 juta atau tahun berapa enggak tahu. Diaturkan, Gus ini mobilnya sudah laku. Ayo, mau ngantar uang jenengan di rumah? Ya saya di rumah. Lah, ketika yang ngantar uang itu sudah sampai di rumah, kebetulan ada kiai dari Jawa Timur minta doa pada Gus Dur. Gus, niki saya mau bangun masjid, minta doanya agar masjidnya cepat jadi. Lah, uang penjualan mobil itu mana uangnya tadi Mas? Ini diambil. Ini bangun masjid itu orang nganggo donga, nganggo duit. Iki ndang dimulai masjidnya. Tamu pulang, istrinya keluar dari bah, terusé mobilnya pajang, heeh. Lah pundi duwite? Wis digawa wong kae mau. Tak bayang niki umpama istriku ya to. Bojoku umpama ngono kira-kira ngamuk napa? Loh ini cara pandang beliau terhadap dunia. Ini yang sulit kita tirukan. Makanya nyuwun sewu. Lah rata-rata kan orang itu kan belum selesai dengan dirinya mesti royokane. Lah Gus Dur menjadi pribadi. Kenapa beliau dicintai banyak orang? Karena dia tidak menginginkan harta umat. Dari kula ora patek dicintai mergo kadang-kadang kula sik ngajukan proposal barang, sik pengen dibantu ini, dibangun itu, dibantu itu dan lain sebagainya. Pun nafsu kita secara kamu ndak latihan saja. Kalau di Islam itu nanti sebentar lagi puasa. Saya juga sempat nggoda-nggoda Romo, pendeta itu, Pak, nggone sampean ki nek poso ora jane? Ada Gus, 40 hari katanya gitu. Sampean poso ora? Ora, nggonku yo akeh sing ora poso aku yo ngono. Nggih. Nggone Pak Samar enten poso mboten? Lebih ekstrim, kita lebih ekstrim. Lek nggen kula niku posone luwih penak, Pak. Posone luwih penak. Artinya apa? Wis buka kaya magrib, mangan arem-arem cek telu, hecine telu, niku terus dikone aku mau urung buka, ora apa-apa, tetep posomu sah. Ini termasuk mergo saya termasuk cara umat itu umat keri dhewe, Pak. Jadi umat yang full diskon, Pak.
Jadi entek arem-arem telu, hecine loro kuwi ngomong urung buka ora apa-apa. Pun nggih, nafsu. Tapi wau secara zahir nafsu itu secara kehidupan memang sudah dihajar sendiri oleh Allah, satu melalui pasangan hidup, melalui anak istri. Sehingga urusannya rasane diuncat-ancit nih. Lah, kebetulan itu kalau di Jawa juga ada. Nabi Muhammad pernah berpesan begini. Orang jangan kamu memperolok dosa saudaramu yang dia sudah bertobat atas dosa itu. Karena kalau kamu memperolok-oloknya, maka kamu tidak akan mati sebelum kamu melakukan hal yang sama. Itu yang mungkin oleh orang-orang Jawa dulu diterjemahkan ojo sok alok mundak melok, ojo sok geting mundak nyanding. Alhamdulillah pasangan hidup kita itu di satu sisi pasti ada sesuatu yang kita tidak suka. Nggih, Mbak. Lek ora nemplek ning bojo, kadang nemplek ning anak. Aku gak seneng karo bocah ngono kuwi. Lah dilalah anakku kok ngono ya. Mane nek guyonan niku, guyonane Gus Dur niku. Ada seorang anak kiai main judi terus dilaporkan, "Mbah Yai anak jenengan melu main, astagfirullahaladzim." Tapi menang Mbah Yai, alhamdulillah. Tapi menang alhamdulillah. Artinya apa? Itu sebenarnya simbol bahwasanya kita itu tidak boleh benci terhadap manusia. Kalau perbuatannya kita lawan, karena dalam Islam itu kan wala udwana illa zalimin, tidak ada perlawanan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Apapun agamanya. Maka yang dibela Gus Dur itu pasti orang yang lemah dibela, orang yang ditekan pasti dibela. Padahal yang menekan itu adalah saudara seiman dengan Gus Dur. Itu bukti bahwasanya walaupun kamu seiman, kalau zalim ya saya lawan. Itu termasuk bagian daripada perjuangan Gus Dur. Dah yang terakhir komponen burung tadi, burung kecil yang ada dalam diri kita itu lek cara masing nyanyi jare didit, kok didit piye to? Artinya rohani ini, nafsu, yang terakhir hati. Ini semua agama mengajarkannya bahwasanya bagaimana hatimu untuk pandai bersyukur. Kalau dalam ungkapan Rumi mengatakan hati yang dipenuhi rasa syukur itu ibarat surga kecil yang muncul dari jiwa. Nah, surga apa? Hati yang dipenuhi rasa dengki, iri, kemudian penuh berkeluh kesah, itu adalah neraka kecil yang muncul dari jiwa. Maka kita hadir di sini dalam rangka memperingati orang besar. Niat kita tasakuran, berupaya untuk bersyukur dengan keadaan ini. Semoga hati kita menjadi pancaran-pancaran energi yang positif, sehingga betul-betul kita termasuk orang-orang yang diridhai dan dinaungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu.